Halo, selamat siang. Welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya, Floris. Nah, pada kesempatan kali ini aku ingin memberikan sedikit tips tutorial tentang bagaimana sih caranya membuat agar anggrek kita berbunga. Atau mungkin ada juga pertanyaan dari pembeli setelah pasca pengiriman barang sudah diterima, keadaan kondisi bunganya patah. Ini adalah contoh dari bunga yang patah. Ini adalah pesanan COD ya. Jadi ketika barang nggak diterima, akhirnya kembali lagi ke kita pengirim. Nah, di sini kondisi bunganya patah, ada bekas patahan, daun sobek. Nah, ketika ditanyakan, Mbak, kalau kondisi daunnya sobek gimana gitu. Kalau kondisinya daun sobek dia masih hijau, masih bagus, aman, nggak perlu dipotong. Jadi kita motongnya nanti nunggu nunggu daun baru muncul gitu. Jadi kalau cuman sobek-sobek gini tapi daunnya masih hijau, itu nggak perlu dipotong, sayang. Soalnya kalau kita potong dia mempengaruhi pertumbuhan. Soalnya dia jadi untuk proses fotosintesisnya dia jadi berkurang gitu. Nah, untuk menumbuhkan bunga lagi karena kondisi sudah patah. Nah, di sini aku untuk cara yang kimiawi ya, itu aku ada dua produk untuk hormon, yaitu BAP sama montan. Montan ukurannya lebih kecil, BAP ukurannya lebih besar. Itu untuk pengaplikasiannya untuk anggrek yang misal kita anggrek yang sudah keluar cabang kayak gini ya, terus patah di sini, itu mudah pengaplikasiannya, cukup. Nah, ini sudah ada nih, udah muncul calonnya dia karena patah ya, tuh kelihatannya udah muncul calon bunganya. Itu seperti ini. Kita kupas pelan-pelan, kita kupas kulit arinya. Nah, seperti ini. Nah, terus di sini juga nih ada ya, kelihatannya ini juga kelihatan. Kita kupas di bagian kulit arinya, kita kupas dulu. Nah, setelah kita kupas masing-masing tuh ya, kita kupas masing-masing di bagian tangganya, baru kita aplikasiin montan atau BAP. Maaf ya, tangan kotor nih ya, nggak apa-apa ya, baru reporting anggrek soalnya. Nah, kita aplikasikan di sini. Kita tetes nih di calon tunas-tunasnya seperti ini. Nah, itu. Nah, seperti ini juga kita diteteskan di sini. Nah, untuk anggrek yang belum bunga gimana, Mbak? Masih kondisi belum ada spike, dia kondisi dewasa, udah lama bunga, tapi setelah bunga gugur mekar dia nggak bunga lagi. Nah, untuk anggrek yang belum ada tangkai atau cabangnya, itu bisa kita aplikasikan di akar atau di sela-sela ketiak daun ya, seperti itu. Nah, untuk pengaplikasian montan sebelum kita tetes di tunas-tunasnya, itu ada baiknya kita siram atau semprot terlebih dahulu sebelum kita aplikasikan di batangnya. Kita semprot dulu, kita spray setelah kita tetes di tiap-tiap mata tunas, baru kita taruh untuk selama 3 hari. Jangan disiram atau dispray dulu, soalnya nanti larutan atau kandungan yang sudah ditetes jadi larut seperti itu. Nah, sebenarnya untuk penggunaan montan atau BAP sendiri itu ada efeknya. Efeknya apa? Misal kita setiap tunas ini kita kasih BAP atau montan semua, nanti dia beresiko dia tumbuh semua. Jadi kurang lebih 2 minggu itu
akan muncul anakan atau calon bunga baru. Jadi untuk pengaplikasiannya itu satu kali buat 2 minggu. Jadi misal 2 minggu udah kelihatan hasilnya, itu jangan ditambahin lagi. Jadi saran aku kalau mau misal bunganya maksimal atau bunganya bagus, cukup salah satu aja yang ditetesin, salah satu aja yang dikasih, jangan semua, soalnya nanti dia beresiko di pohonnya. Karena untuk tanaman sih, semua tanaman dia butuh waktu untuk butuh waktu untuk berkembang biak, butuh waktu untuk tumbuh, untuk numbuhin daun sama akar gitu. Jadi kalau kita paksain untuk dia berbunga, dia biasanya cenderung akan berpengaruh di pohon, entah itu pohonnya stunting, nggak mau numbuh, nggak mau besar, atau dia beresiko malah jadi kerdil karena dia habis bunga dipaksa bunga lagi gitu. Jadi ada waktunya dia istirahat. Orang juga kalau habis selesai dia butuh istirahat gitu. Jadi tenaga yang dia gunain untuk berbunga juga banyak gitu. Jadi selama dia numbuhin akar, numbuhin daun, dia juga mengumpulkan tenaga lagi, mengumpulkan energi lagi untuk berbunga gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misal mau dibungain lagi, cukup satu mata tunas ya, saran aku satu mata tunas. Tapi kalau misalkan mau semua dikasih nggak apa-apa, dia resikonya nanti bercabang-cabang banyak. Cuman untuk gizi sama nutrisinya harus benar-benar cukup. Jadi antara dia nutrisi untuk daun sama akar sama untuk berbunga dia harus cukup ya. Kalau dia OD overdosis, dia bakal jadi pohonnya itu jadi kurang bagus, jadi rusak gitu. Tuh udah ditetes tuh ya, itu udah keluar keluar mata tunasnya. Oh iya, untuk bagian sini nih aku sering banget netesin di bagian pucuk ini. Di bagian pucuk ini ya, ini masih ada calon bunga lagi yang bakal tumbuh. Yang di sini udah udah gugur ya. Ini udah gugur, cuma mekar satu warna oranye. Nah, biasanya aku di sini juga tetesin, dia akan muncul lagi spek panjang, dia akan numbuh lagi spek-spek baru. Nah, untuk yang habis bunga nih ya, ada juga habis bunga tanpa aku tetesin, tanpa aku kasih montan seperti ini, dia nambah-nambah terus gitu. Nah, ini contohnya. Ini anggrek yang aku tanam di media kayu kopi, terus aku taruh di bawah pohon cengkeh. Makanya dia ada kena total kuning ini, itu karena efek matahari. Jadi dia kena sunburn. Kalau total kuning itu masih bisa sembuh nggak Mbak? Masih bisa untuk yang total kuning. Tapi untuk total hitam seperti ini, dia biasanya cenderung nggak mau hilang atau nggak bakal sembuh gitu. Ini udah habis bunga sebenarnya, cuman pas mau aku potong tangkai bunganya itu aku lupa. Jadi dia numbuh spike baru sama numbuh calon lagi di ujung-ujungnya gitu. Jadi untuk anggrek ya, kalau kondisi daunnya kurang bagus kayak gini gitu, harusnya sih dipotong. Alangkah lebih baiknya dipotong, jadi dia bisa fokus di daunnya. Cuman karena dia udah kayak gini tuh sayang mau dipotong gitu, apalagi keluar spek baru lagi. Aduh, ini juga harusnya udah direpoting gitu, karena akar-akarnya sebagian sih udah busuk. Kalau sebenarnya aman-aman aja gitu, tapi ngelihat kayak gini nggak tega, harus kita repoting. Kalau mau repoting pun nunggu bunganya itu rontok. Ini sebenarnya bunganya udah rontok banyak, cuman dia tumbuh lagi yang kayak gini. Tangkai-tangkai baru itu dia tumbuh lagi tanpa hormon. Kalau pakai hormon nanti dia juga tumbuhnya seperti itu, bercabang-cabang. Udah harusnya dipindah di pot baru. Aku lebih suka sebenarnya pakai kayu kopi atau media tempel ya, karena
akarnya akan lebih bagus, lebih sehat. Tuh, ini aku taruh di bawah pohon karena di dalam ruangan, di dalam greenhouse itu 2 tahun dia gak mau bunga karena gak aku kasih hormon juga. Jadi aku buat stres lah dia. Aku taruh di bawah pohon, kena hujan, kena matahari, baru dia tumbuh. Karena anggrek itu dia biasanya baru mau bunga setelah dibikin stres. Kalau di kebun-kebun besar itu dia mereka punya dua kebun. Jadi satu kebun di kota yang bersuhu panas, satu lagi di kota yang bersuhu dingin. Jadi buat bungain semua itu harus dipindah. Misal kondisi udah dewasa nih, pindah lagi ke kota yang panas buat munculin calon bunga. Kalau sudah besar kena baru pindah di dingin lagi gitu buat memaksimalkan bunganya gitu ya. Cukup sekian dari saya. Jika ada yang kurang atau mau tanya-tanya boleh ya, boleh. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.